Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Utahayan. Kali ini kita membahas tentang langkah-langkah Pak Jokowi yang mendapat sorotan negatif dari teman-teman oposisi kardus sebetulnya. Pak Jokowi belakangan ini terutama mengumpulkan parpol koalisinya, ketum parpol koalisi minus Nasdem di istana, dan kemudian ini menjadi sorotan negatif dari kalangan oposisi yang berpendapat bahwa seolah-olah Pak Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan pencapresan. Ini menjadi lucu. Saya jadi agak heran ya melihat mereka ini sebetulnya politisi atau apa. Para pengkritik ini apa tidak mengerti bahwa fasilitas yang didapat oleh seorang presiden melekat pada dirinya, dan itu bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi kalau ada narasi-narasi yang dibangun seolah-olah Pak Jokowi memanfaatkan istana untuk kongko-kongko, bicara politik, mengatur pencapresan di istana, ini orang yang mengkritik ini sebetulnya dia politisi atau memang sama sekali hanya mau nyinyir, tidak paham bahwa seorang presiden dimandatkan oleh undang-undang untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Seorang presiden dimandatkan oleh undang-undang untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan sampai Indonesia ini selama-lamanya masih berdiri. Seorang presiden diamanatkan oleh ketentuan konstitusi bahwa presiden harus turut menjaga kesinambungan pemerintahan pembangunan. Jadi kalau seorang presiden yang adalah politisi tidak terlibat dalam politik, maka akan menjadi lucu. Ya kan? Jadi kalau ada yang mengkritik Pak Jokowi, kalau mau kongko silakan di KP, itu pendapat orang yang saya harus katakan bodoh dalam politik. Justru Pak Jokowi di sini telah melaksanakan tugasnya, bahwa ada ancaman serius terhadap negara kita, terutama ancaman terhadap pluralisme, toleransi dan intoleransi yang semakin menyeruak, bahkan sekarang menunggangi demokrasi untuk berkuasa, bahkan untuk merubah Pancasila, mengganti Pancasila. Maka presiden wajib hadir menjaga dan mensukseskan untuk menentukan arah kepemimpinan nasional ke depan. Disitulah seorang presiden menjadi politisi. Dia memikirkan bangsa, memikirkan rakyat, tidak hanya semata-mata dalam konteks pembangunan di istana. Tidak semata-mata hanya mau bangun jalan, bangun bendungan, bangun segala macam infrastruktur. Presiden juga berhak di istana untuk memikirkan siapa penerus kepemimpinan nasional untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang sudah kita rancangkan dalam rencana pembangunan. Ini menjadi penting, harus dipahami. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan, wah Pak Jokowi memanfaatkan istana kepentingan pribadi. Nah, bagaimana memanfaatkan istana untuk pernikahan pribadi? Bagaimana orang yang memanfaatkan istana untuk juga bertemu dengan partai-partai koalisinya dulu? Jangankan di zaman Pak Jokowi, itu di zaman sebelumnya, zaman Pak SBY, di zaman itu lumrah orang-orang politik bertemu di istana. Karena presiden kita rata-rata lahir dari partai politik. Jadi menggunakan itu bukan berarti menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tidak. Itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan negara, karena Pak Jokowi di sini turut serta bicara tentang kepemimpinan nasional bukan dalam konteks kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan nasional supaya bangsa ini jangan sampai dikuasai kemudian oleh kelompok-kelompok yang menunggangi demokrasi untuk merubah bangsa ini. Saya tidak perlu jelaskan siapa mereka, kita semua sudah tahu kelompok intoleran ini siapa. Jadi kepada kalangan oposisi kardus, oposisi plastik yang masih merasa bahwa ini penyalahgunaan kewenangan oleh presiden menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, Anda masih harus banyak lagi belajar tentang demokrasi, banyak lagi belajar tentang aturan, supaya tidak asal mangap. Kasihan memang bangsa ini oposisinya bodoh-bodoh. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan.